彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Mata Xiao Yan sangat panas saat dia menerima gulungan penuh simbol api dari tangan Xiao Xuan. Xiao Xuan tersenyum dan mengangguk ketika dia mendengar pertanyaan ini. Dia menghela napas, saat itu, aku juga memiliki 3 jenis flames surgawi. Namun, aku meledakkan 3 jenis flames surgawi setelah pertempuran terakhir. Kelopak mata Xiao Yan tanpa sadar berkedut ketika dia mendengar ini. Hatinya mengandung kejutan yang tidak bisa dia sembunyikan. Xiao Xuan benar-benar dipaksa untuk meledakkan ketiga jenis flames surgawi. Orang bisa membayangkan betapa berbahayanya situasi itu. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa agak tidak pasti adalah bagaimana Xiao Xuan bisa mengendalikan 3 jenis flames surgawi mengingat bahwa itu tidak mungkin bahwa itu ia telah berlatih metode Qi seperti flame mantra. Tiba-tiba, tangan Xiao Yan membentuk beberapa segel dengan kecepatan seperti kilat. Tes Skyfire Tri Mysterious Chang'e benar-benar diaktifkan dalam beberapa detik. Pada saat yang sama aura dalam tubuh Xiao Yan juga melonjak. Sedikit suara tiba-tiba dipancarkan dari tubuh Xiao Yan ketika garis ketiga muncul, dan garis misterius yang baru saja muncul secara bertahap menghilang. Mata Xiao Yan terbuka ketika garis itu menghilang. Dia mengerutkan kening. Beberapa keraguan muncul di matanya. Jelas, dia tidak mengerti alasan kegagalannya. Tato klan-klan Xiao dibagi menjadi 9 goresan. Kamu hanya membentuk 3 pukulan sebelumnya. Xiao Xuan di samping berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Langkah terakhir setelah mengeksekusi Skyfire Tri Mysterious Chang'e adalah menggambar tato klan. Kesulitan membentuk tato klan telah melampaui harapan Xiao Yan. Dia awalnya berpikir bahwa benda ini akan mudah. Namun, tak disangka ini merepotkan. Beberapa pukulan pendek ini memiliki persyaratan yang sangat keras dalam hal kontrol Douqi. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya mengerti betapa tragisnya klan Xiao dibandingkan dengan klan kuno seperti klan Gu, di mana klan tato diberikan oleh para tetua klan. Untungnya, masih ada banyak waktu di makam surgawi. Meskipun perkembangannya agak lambat, akhirnya akan ada hari ketika dia sepenuhnya berhasil. Waktu dengan cepat mengalir saat Xiao Yan berusaha keras untuk menggambar tato klan. Pelatihan semacam ini mungkin membuat frustrasi, tetapi itu tidak tampak membosankan. Keberhasilan. Kegembiraan melintas di mata Xiao Xuan ketika dia mendengar suara dengung dari pembuluh darah. Xiao Yan menghela napas panjang. Meskipun tato klan di alisnya sudah menghilang, dia bisa sense cahaya energi misterius yang tergantung di bawah alisnya. Xiao Yan perlahan mengangkat matanya saat dia merasakan perbedaan besar antara dia saat ini dan orang yang telah memasuki makam surgawi 3 tahun lalu. Masih ada sekitar 5 hari lagi sebelum 3 tahun berlalu, perjalanan makam surgawi ini akan berakhir. Sun Er di samping tersenyum dan berbicara sambil mempelajari ekspresi kontemplasi di wajah Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa menahan menghela nafas pelan ketika mendengar ini. Dia tidak mengharapkan 3 tahun untuk lulus dalam sekejap mata. Meskipun baru setengah tahun berlalu di dunia luar, mereka telah berlatih dengan pahit selama 3 tahun. Meskipun pelatihan itu pahit dan membosankan, untunglah efeknya tak terduga baik. Xiao Yan baru saja maju ke bintang 6 Douzun setelah memasuki makam surgawi saat itu. Namun, ia telah mencapai puncak bintang 8 Douzun.
Menambahkan banyak teknik dan tato klan, dia akan mampu bertarung bahkan bintang 9 elit Do Uzun. 3 tahun telah memungkinkan Xiao Yan mengalami transformasi drastis. Haha, ini juga saatnya untuk pergi. Xiao Xuan di samping juga tertawa. Suaranya mengandung kesedihan samar. The Heavenly Tom mungkin memungkinkan dia untuk hidup dalam bentuk lain, tetapi itu juga membuatnya kesepian tanpa akhir. Ini adalah... Xiao Yan sedikit terkejut ketika melihat benda yang melayang keluar. Dia bisa melihat sebongkah batu giok seukuran gigitan di gugus cahaya. Wajah Xiao Yan berkedut ketika mendengar kata-kata ini. Tangannya dengan cepat menjadi sedikit mati rasa. Itu benar-benar kasus orang bodoh yang tidak takut. Jika dia tahu bahwa itu benda ini mengerikan, dia tidak akan mengambilnya karena penasaran. Tidak heran serangga devouring kuno menjadi gila setelah kita keluar dari dinding kristal. Itu karena Xiao Yan gegem membawa serangga keluar. Sun Er ingin tahu melirik objek giok dan tertawa. Jika kamu diizinkan untuk mengambil benda ini dan itu terbangun, Ratu Serangga akan diam-diam memasuki tubuh kamu dan diam-diam melahap douki kamu. Mata Xiao Yan bersinar ketika dia mendengar bahwa itu hal sederhana ini sebenarnya bisa menahan serangan dari elit Ban Sheng. Tubuhnya sudah memiliki Dragon Phoenix Ancient Armor. Benda apa? Xiao Yan bertanya dengan cara kaget. Untuk menyelesaikan 2 anggota klan Hun. Setelah menderita kerugian besar, seseorang tidak bisa melupakannya, bukan? Seorang anggota klan Xiao tidak murah hati. Xiao Xuan berbicara dengan senyum lemah. Hun Ya dan Hun Li, ya. Mata Xiao Yan menyusut setelah mendengarkan leluhurnya. Dia menjawab, bagaimana aku bisa melupakan mereka berdua? Namun, hanya saja aku tidak mengetahui di mana mereka bersembunyi pada saat ini. Kekuatan Xiao Yan saat ini telah melambung tinggi. Jika dia menghadapi Hun Ya dan Hun Li, dia akan mampu menyelesaikan keduanya tanpa harus memanggil Sky Demon Puppet. Satu-satunya individu yang hidup di makam surgawi adalah beberapa dari mereka. Tempat ini dipenuhi dengan bahaya. Bahkan jika mereka berdua mati di tempat ini, sepertinya tidak ada yang tahu. Itu benar-benar lokasi terbaik untuk pembunuhan. Selama mereka masih berada di makam surgawi, mereka tidak akan bisa melarikan diri dari inderaku. Xiao Xuan menyeringai sedikit. Dia dengan lembut melambaikan tangannya. Ruang di depannya berfluktuasi saat garis retak perlahan terbentuk. Ekspresi Hun Ya dan Hun Li perlahan-lahan menjadi gelap ketika mereka melihat kedua sosok itu terus berjalan keluar dari ruang hampa. Xiao Yan dengan lembut membentang tubuhnya. Dia dan Sun Er digantung di udara. Matanya menatap Hun Duo di bawah dengan cara sedikit menggoda saat dia berkata, sudah 2 tahun sejak terakhir kali kami bertemu. Kamu benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang diri kamu. Duo Hun Ya menyipitkan mata mereka. Nada mereka gelap dan menyeramkan. Apakah begitu? Xiao Yan menyeringai dan dengan lembut bertanya-tanya. Hanya kualifikasi apa yang kamu miliki? Sampah dari klan Xiao yang ditolak, harus bertindak arogan di depan kita. Jika kamu tidak mengandalkan kekuatan wanita, kamu pasti sudah mati berkali-kali. Hun Li dengan dingin mengejek. Keinginan membunuh di matanya tampak sangat padat. Jika dia tidak takut Sun Er, dia pasti sudah menyerang tanpa kendali dan benar-benar menghabisi Xiao Yan. Jangan impulsif. Mereka secara alami memiliki kepercayaan diri untuk memiliki keberanian untuk muncul. Hun Ya dan Hun Li merasakan sesuatu saat tubuh Xiao Yan menghilang. Kilatan sengit berkelip di mata Hun Li. Tubuhnya berguncang tiba-tiba saat dia mengepalkan tinjunya, dan kabut hitam dingin melonjak keluar. Itu dengan kejam menghantam ruang kosong di depannya. Tubuh yang agak ilusi perlahan muncul ketika tinju Hun Li meninju udara. Sebuah lengan panjang diperpanjang dan dengan lembut meraih tinju Hun Li, yang tertutup kabut hitam. Sok tiba-tiba melonjak ke wajah Hun Ya saat dia melirik Hun Li di selokan, yang berjuang untuk naik ke kakinya. Bagaimana ini mungkin? Mulut Hun Ya berkedut. Hatinya tanpa sadar mengeluarkan suara gemuruh. Giliran kamu. Mata Xiao Yan mendarat di Hun Ya yang tampak terkejut setelah menyelesaikan Hun Li dengan momentum yang cepat dan kuat. Kekuatan Hun Ya dengan cepat melonjak dengan munculnya tato klan. Tangisan roh jahat yang tajam terus dipancarkan dari tubuhnya. Kekuatan Xiao Yan mungkin telah melambung ke level saat ini, tapi itu tidak cukup untuk membuat Hun Ya panik. Sebelumnya, Hun Li mengalami kerugian karena dia ceroboh.
Dia telah mengalami pukulan fatal sebelum dia bahkan bisa mengaktifkan tato klannya. Jika tidak, Xiao Yan tidak akan mampu mengalahkan Hun Li secepat ini. Oleh karena itu, Hunya percaya bahwa itu selama dia sedikit lebih berhati-hati, itu tidak akan mudah bagi Xiao Yan untuk mempertahankannya. Hunya merasakan sedikit sukacita di dalam hatinya ketika dia melihat bahwa itu Xiao Yan terlalu sombong untuk menghindar. Setelah mengaktifkan tato klannya, bahkan seorang ahli Douzun di puncak bintang ke-8 tidak akan berani berbenturan dengannya. Xiao Yan tidak diragukan lagi ingin bunuh diri. Hunya sangat cepat dan galak. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Klan marga Xiao Klan. Jantung Hunya tiba-tiba bergetar saat tato klan ini muncul. Ini sudah berakhir. Kedua tinju itu tiba-tiba bertabrakan. Suara yang sangat keras meledak seperti guntur. Segar darah segar yang dicampur dengan potongan-potongan organ diludahkan keluar dari mulut Hunya saat dia berbaring di dalam debu batu yang tebal. Ruang di dalam aula kuno yang sunyi berfluktuasi sedikit. Seorang pria dan seorang wanita perlahan-lahan muncul sebelum mendarat di aula. Mereka adalah Xiao Yan dan Sun Er, yang telah membunuh Hun Li dan Hunya. Pertarungan kali ini benar-benar cepat. Xiao Yan telah keluar selama kedua serangannya. Xiao Yan dan Sun Er baru saja muncul di aula besar ketika sosok Xiao Xuan secara bertahap muncul di depan mereka. Dia tidak menanyakan hasil perjalanan itu. Dia mengepalkan tangannya dan cahaya pucat hitam muncul di dalamnya. Dia secara acak melemparkannya ke Xiao Yan. Ambil. Ini adalah kain kaisar serangga kuno. Benda ini bisa dipakai di tubuh kamu, dan bisa berubah menjadi pakaian biasa kapan saja. Meskipun ini membutuhkan Douki untuk terus mendukungnya, ia dapat terus-menerus mempertahankan diri dari serangan apapun. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menerima gugusan cahaya hitam itu. Dia dengan lembut memegangnya dan semua perasaan seperti sutra muncul di tangannya. Itu sangat nyaman. Teteskan tetesan darah es ke dalamnya dan kamu akan dapat menyimpannya di tubuh kamu. Xiao Xuan tersenyum dan mengingatkannya. Xiao Xuan tersenyum kecil saat dia melihat Xiao Yan bermain dengan serangga kain kaisar. Dia diam sesaat sebelum dia tiba-tiba berbicara lagi. Mata Xiao Yan bergeser menjauh dari kain serangga kaisar saat dia perlahan mengangguk. Xiao Yan lembut menghela nafas, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dalam sekejap, suasana di aula besar tampak sedikit serius. Akhirnya kamu harus pergi. Kamu adalah satu-satunya harapan bagi klan Xiao. Xiao Xuan menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Setelah merasakan kekuatan hisap yang kuat, Xiao Yan sadar bahwa itu 3 tahun sudah habis. Tehyafen Li Tom dengan paksa mengusir semua orang. Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika celah besar tiba-tiba terbuka. Xiao Xuan tersenyum dengan senang saat dia melihat tempat Xiao Yan dan Sun Er menghilang. Sementara banyak tokoh di udara mengobrol satu sama lain, tanda spasial hitam tiba-tiba retak terbuka. Beberapa orang bergegas keluar dalam sekejap. Mereka dari klan Yao telah keluar, dan klan Yan. Setelah mereka berdua dari klan Lei, yang lain muncul dari ruang satu demi satu. Sebagian besar aura orang-orang ini jauh lebih kuat daripada sebelum mereka memasuki makam surgawi, terutama kasus untuk salah satu anggota klan Xi. Dia telah maju dari bintang 7 Douzun ke bintang ke-8. Ini menyebabkan banyak orang merasa iri. Retak spasial lain muncul di depan mata semua orang. Segera, 2 sosok melayang di bawah fokus banyak mata. Mereka tiba-tiba jatuh ke tanah saat mereka muncul. Beberapa sesepuh dari klan Gu buru-buru melepaskan kekuatan lembut ketika mereka melihat ini. Gaya lembut mengangkat kedua tubuh ke udara. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa itu 2 sosok itu benar-benar hampa hidup. Mereka adalah Hunya dan Hun Li dari klan Hun, mereka berdua telah meninggal di makam surgawi. Ekspresi sejumlah orang berubah ketika mereka mengenali tubuh. Mati. Gu Qing yang merajut alisnya dan berkomentar dengan lembut. Siapa yang bisa begitu kejam? Dia benar-benar membunuh 2 karakter kejam ini. Gu Hua berteriak kaget. Mereka berempat berkedip. Mereka saling berhadapan. Sesaat kemudian, mereka akhirnya meneriakkan hal yang sama. Xiao Yan. Elder Xiao Xuan tidak menyerang saat itu. Mengingat karakternya, dia benar-benar merasa bahwa itu menyerang kedua orang ini adalah sesuatu yang meremehkan.